Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar senyawa karbon ya, yaitu berupa gugus fungsi, tata nama, dan reaksinya. Ya, dimana senyawa karbon ini sejak zaman dulu ya, orang sudah mengenalnya bahwa berbagai zat itu dapat dihasilkan dari makhluk hidup. Ya, bahkan itu bangsa Mesir kuno sudah mengenal formalin ya, yaitu suatu zat pengawet yang dihasilkan oleh semut. Nah, kemudian bangsa Mesopotamia juga sudah mengenal zat-zat pewarna dari hewan moluska ya. Ini sedikit tentang senyawa karbon ya. Jadi pada tahun 1780 ya, seorang yang bernama Carl Wilhelm Scheele ya, ini membedakan senyawa itu menjadi dua kelompok, yaitu senyawa organik, kemudian senyawa anorganik ya. Kemudian ada juga seorang ahli yang bernama Johannes Jacob Berzelius ya, menyatakan teorinya dengan teori vis vitalis, yaitu bahwa senyawa organik itu hanya dapat dibuat dalam tubuh makhluk hidup dengan bantuan daya hidup ya, atau vis vitalis ya, sehingga menurutnya tidak mungkin senyawa organik dibuat di laboratorium ya dengan menggunakan bahan senyawa anorganik ya. Sehingga pada abad ke-19 kedua teori tersebut ya masih terus dipegang ya, karena belum pernah ada senyawa organik yang dibuat di laboratorium ya. Nah, tapi ternyata sekarang sudah banyak ya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya dengan gugus fungsi, rumus umum senyawa, dan deret homolog ya dari senyawa karbon ini. Jadi kalau misalnya ini gugus fungsinya ini misalkan X ya, jadi rumus umumnya RX. Nah, ini kita beri nama deret homolognya alkil halida ya. Kita beri contoh CH3Br namanya metil bromida atau bromometana. Jadi kalau misalnya ada gugus fungsi OH ya, di sini ROH. Ini kalau ada OH seperti ini ya, berarti termasuk alkil alkohol atau nama lain alkanol. Kita ambil contoh CH3OH, metil alkohol atau metanol. Kemudian kalau ada O di tengah ya, ROR atau ROR aksen. Ini disebut dengan deret homolog alkoksi alkana atau nama lain ether ya. Contohnya nih, CH3OC2H5. Ini dibacanya yang CH3 dulu ya. Metoksi etana atau dibaca yang ini dulu ya. Etil. Ini kan etil, ini metil. Kalau dalam abjad itu kan E dulu ya. Jadi etil, metil, ether namanya. Kalau ada gugus CO di tengah ya, RCOR ya. Ini kita sebut dengan keton. Ya, jadi ini kan metil. Kalau misalnya C-nya ada 2 ya, ini metil ya. Nah, kemudian kalau ada gugus CO di tengah ya, berarti metilnya ada 2, dimetil keton atau nama lain propanon ya. Kenapa propanon? Karena C-nya ada 3 di sini ya. Kemudian kalau ada gugus COH, kita beri nama alkanal atau aldehid. Jadi kalau misalnya ini C-nya kan ada 2, berarti etanol ini harusnya ya, bukan etanol. Maaf. Ini nama lain adalah asetaldehid. Kalau ada gugus fungsi seperti ini, COOR ya. Ini kita sebut dengan alkanoat atau karboksilat. Jadi kalau misalnya ini R-nya kita ganti dengan C-nya sebanyak 1 ya, CH3C. Ini O ya, ini O harusnya, COOH. Kalau ada R, COOR, ini ester ya. Ini gugus fungsinya COOR. Namanya metil propanoat. Ini metil, kenapa disebut propanoat? Ini C-nya ada berapa nih? Ada 3 ya, jadi metil propanoat. Lanjut kita
akan belajar tata nama senyawa alkohol ya. Menurut IUPAC, tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Jadi rantai terpanjang yang menjadi nama alkoholnya harus mengikat gugus fungsi OH. Kemudian penomoran atom karbon dimulai dari yang paling dekat dengan atom karbon pengikat gugus OH. Jika terdapat lebih dari satu gugus hidroksil digunakan penandaan di, tri, dan seterusnya ya sebelum akhiran OH. Kita lihat di sini ya, ini OH terikat kepada atom C primer, berarti ini termasuk alkohol primer. Kalau yang ini OH terikat kepada atom C sekunder, berarti ini alkohol sekunder termasuknya. Sedangkan kalau yang ini OH terikat pada atom C tersier, maka termasuk jenis alkohol tersier. Kita lihat ya reaksi pada alkohol. Ini yang pertama adalah substitusi alkohol, kemudian oksidasi alkohol. Yang kedua, eter atau nama lain alkoksi alkana. Jadi kalau misalnya yang namanya eter itu tadi ada O di tengah ya, plus fungsi O di tengah. Jadi RO, R aksen. Reaksi pada eter ya, ini berupa reaksi substitusi. Eter tidak dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na. Eter bereaksi dengan asam halida menghasilkan alkohol dan alkil halida, sedangkan eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan HCl. Kemudian tata nama IUPAC ya, untuk eter sebagai berikut. Rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya, sedangkan rantai karbon yang lebih panjang itu diberi nama sesuai senyawa alkananya. Kita ambil contoh ya di sini. Ini C-nya ada satu kan ya, mengikat OH. Ini berarti CH3OH, namanya metanol atau nama lain metil alkohol. Kemudian kita lihat yang nomor B, ini CH3 ya. Nah, ini O-nya di tengah. C3H7. Namanya metoksipropana karena ini mengikat 3 atom C yang lain. Nah, kenapa ini alkohol itu selalu disatukan ya dengan eter? Karena alkohol itu berisomer fungsi dengan eter ya. Kalau aldehid dengan keton, kalau asam karboksilat dengan ester itu ya isomernya. Kita lihat yang nomor C. Ini adalah jenis alkohol tersier ya. OH terikat di atom C tersier. Kenapa diberi nama 2-metil 2-propanol? Nah, di sini kan penomorannya dari sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa. Ini 1, 2 ya. Jadi metil yang ini terikat di C nomor 2. Jadi kita beri nama 2-metil. Kenapa disebut 2-propanol ya? Karena OH terikat di C nomor 2, kemudian propanol itu C-nya ada 3. Atau nama lain isobutil alkohol. Yang nomor D, 2-metoksi isopropana. Nah, ini 2-metoksi isopropana yang ini ya, atau nama lain metil isopropil ether. Metil yang ini ya, isopropil ether. Yang nomor E, 2-etoksipropana. Ini terikat di C nomor 2. Ya, 2-etoksipropana nih, atau nama lain etil isopropil ether. Aldehid ya. Ini aldehid kalau ada gugus CHO ya. Jadi rumus umumnya RCHO. Untuk tata nama aldehid ya, ini rantai terpanjang yang menjadi nama alkanalnya harus mengikat gugus CHO. Penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus CHO.
Untuk keton ya, nama lain adalah alkanon. Kalau keton itu adalah rumus umumnya RCO R aksen. Jadi di sini kalau keton itu memiliki gugus fungsi CO. Menurut IUPAC ya, tata nama keton sebagai berikut. Jadi rantai karbon terpanjang yang menjadi nama alkanon itu harus mencakup gugus fungsi CO. Kemudian atom C, gugus karbonil itu harus memiliki nomor serendah mungkin ya. Tapi untuk nama trivial keton, nama perdagangan ya, kedua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil itu disebutkan terlebih dahulu menurut alfabet ya, kemudian diikuti dengan kata keton. Kita ambil contoh ya. 2-metil pentanal ya. Berarti kalau pentanal itu kan C-nya ada 5. Nah, nih 1 2 3 4 5 metil terikat di C nomor 2. 3 di metil 2 butanon. Jadi menghitungnya dari kiri ya. Ini 2 butanon. Ini nomor 3. Jadi metil terikat di C nomor 3 dua-duanya. 4 metil 2 pentanon. Ini menghitungnya juga dari sebelah kiri ya. Gugus CO ini harus diberi nomor serendah mungkin. Jadi dari sini 1 2 3 4. Jadi metil terikat di C nomor 4. Sedangkan gugus CO terletak, gugus karbonil ya, terletak di C nomor 2. Di 2 pentanon. Pentanon, kenapa pentanon? Karena C-nya ada 5 di sini. Pentanal. Pentanal itu berarti C-nya juga ada 5, tapi ini mengikat gugus fungsi COH, alkanal ya. Atau aldehid. Heksanal. Ini mengikat gugus fungsi COH. Heksanal itu berarti C-nya ada 6. Yang kelima, asam karboksilat. Itu tata nama asam karboksilat seperti ini menurut IUPAC ya. Mengganti akhiran ana dengan anuat pada rantai karbon terpanjang pengikat gugus karboksil, kemudian memberi awalan asam pada nama alkanoatnya. Nah, ini untuk reaksi pada asam karboksilat, yaitu reaksi substitusi asam karboksilat ya, di mana asam alkanoat itu bereaksi dengan natrium bikarbonat ya, menghasilkan natrium karboksilat, dan asam karboksilat itu bereaksi dengan NH4OH menghasilkan amonium karboksilat ya, RCOO NH4. Yang terakhir yaitu ester atau nama lain alkil alkanoat ya. Jadi yang namanya ester itu merupakan senyawa karbon ya, ini harusnya dengan rumus RCOR aksen, di mana ester ini dapat dibuat dengan mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat ya. Seperti ini reaksinya. Hasil akhirnya ada H2O air. Nama ester ya menurut IUPAC itu dilakukan dengan menyebutkan gugus alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gugus alkanoat. Reaksi pada ester ya, ada reaksi hidrolisis ester, kemudian reaksi substitusi ester. Di mana dalam hidrolisis ester itu akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat pembentuknya, kemudian dalam substitusi ester, reaksi ester dengan basa akan menghasilkan garam alkanoat ya, dan alkohol ini alkanoat ya. Kita ambil contoh yang untuk tata nama asam karboksilat dan ester. Ini asam 2-metil butanoat ya. Ini ada gugus COOH ya. Ini kita beri nama asam. Ini kenapa diberi nama 2-metil? Karena metil terletak di C nomor 2. Diberi nama butanoat ya, karena di sini rantai C terpanjang ada 4, jadi namanya asam 2-metil butanoat. Propil metanoat ya, propil itu kan C-nya ada 3 ya, C3H7, kemudian metanoat itu C-nya ada 1, jadi propil metanoat.
Isopropil etanoat. Nah ini isopropil etanoat. C-nya ada 2. Isopropil C-nya ada 3 ya seperti ini. Asam 22 dimetil propanoat. Ini asam 22 berarti metil terletak di C02 ya. Propanoat rantai C terpanjang ada 3. Isopropil 22 dimetil propanoat. Ini 22 ya dimetil propanoat berarti rantai C terpanjang ada 3, disebut isopropil ya. Nah ini nih yang disebut isopropil. Ya untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya di buku latihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.